Siswa masih belajar di tengah keterbatasan. Pengungsi tidak terdaftar Huntara. Indonesia Master 2026 jadi ajang pembuktian sejumlah pebulu tangkis. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. 2 bulan pasca bencana banjir besar di Pd Jaya, siswa di SMA Negeri 2 Merdu Pd Jaya masih belajar di atas bekas lumpur yang beralaskan terpal. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Aceh Mustajab. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir di Kabupaten Pd Jaya, proses belajar mengajar sudah mulai berjalan, namun di tengah keterbatasan. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 2 Merdu Pd Jaya, kondisi di sekolah ini terendam lumpur hingga 4-5 meter. Dan ini menyisakan kepedihan yang mendalam, terutama juga untuk para siswa dan guru karena mereka belum bisa belajar secara maksimal. Mereka harus belajar di bawah pohon, harus belajar di bawah tenda, bahkan di dalam ruangan kelas yang sudah terendam lumpur. Beginilah suasana belajar di SMA Negeri 2 Merdu Pd Jaya. Hingga 2 bulan pasca banjir besar lalu, siswa masih belajar di atas lumpur beralaskan terpal. Mereka masih belajar di dalam tenda, di dalam bekas ruangan kelas yang tertutup lumpur, di halaman sekolah bahkan di bawah pohon. Sekolah yang menjadi kebanggaan mereka hingga kini masih tertutup lumpur setebal 3 hingga 5 meter. Namun mereka masih semangat datang ke sekolah untuk belajar dengan kondisi seadanya. Tidak ada lagi seragam dan menggunakan sendal ke sekolah karena mereka pun korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Ibu, maaf aku sebentar. Sementara belajarnya menggunakan tenda 1, itu kami bagikan 2 rombel, yaitu kelas 10A dengan 10B. Kemudian kelas 11A, 11B itu ada di bawah pohon. Kami hanya membentangkan terpal yang ada dengan kondisi seperti hari ini, dan kebetulan kelas 12 kami kondisikan di ruangan ini yang di atas lumpur, di atas ini ceritanya. yang penuh lumpur yang nggak bisa kita bersihkan lagi mungkin. Dulu ada meja, ada kursi, nulisnya nggak susah. Sekarang udah susah nulisnya. Buku-buku semua nggak bisa diselamatin? Enggak. Baju sekolah? Enggak. Apa yang diminta kepada pemerintah? Baju, rok, jilbab, sepatu, kursi. Pokoknya fasilitas sekolah lah. Bangun sekolah baru yang lebih layak. Walaupun belum tahu bagaimana kondisi ke depan, tapi harapan untuk kembali belajar dengan nyaman tetap dinanti oleh siswa dan guru, dan berharap mendapatkan fasilitas belajar yang memadai termasuk seragam dan buku pelajaran. Ya, saudara, di atas ketinggian lumpur 3 hingga 4 meter inilah para siswa di SMA Negeri 2 Merdu Pd Jaya ini, mereka belajar dengan penuh semangat di tengah keterbatasan. Seperti yang kita lihat, mereka bisa belajar di bawah pohon. Mereka bisa belajar di ruangan kelas yang sudah tertimbun oleh longsor. Dan juga sekolah saat ini sedang dipersiapkan tempat atau kelas sementara supaya para siswa bisa belajar dengan nyaman. Namun, mereka juga sangat berharap kepada kita semua, kepada pemerintah, karena baju sekolah, buku-buku pelajaran semuanya habis, karena mereka juga sementara tinggal di pengungsian. Dari Pd Jaya,
Mustajab, Iwan Sudirja, Kompas TV. Ratusan warga korban banjir bandang di Kampung Durian Aceh Tamiang ingin direlokasi. Mereka mengaku nyaris putus asa berada di tenda pengungsian. Beginilah situasi di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. 2 bulan pasca bencana banjir, lumpur dan debu tebal kini menyelimuti kampung ini. Ratusan warga mengungsi di tenda-tenda, sebagian tenda warga bahkan ada di perkuburan karena lokasinya lebih tinggi. Adanya wacana pemerintah untuk merelokasi pengungsi yang tinggal di zona merah membuat mereka lega. Kabar tersebut langsung disambut pengungsi. Salah seorang warga Amsuri mengaku saat ini sudah ada pendataan untuk penerima Huntara, tapi belum tahu kapan Huntara selesai dan belum tahu apakah akan mendapat Huntara. Hingga kini pembangunan Huntara untuk warga Kampung Durian sudah dimulai dan sedang dalam tahap awal pengerjaan. Untuk kebutuhan sehari-hari warga di pengungsian Kampung Durian, saat ini warga masih mendapat bantuan berupa bahan makanan baik dari pemerintah dan juga relawan. Emir Syapurba, Roganda Malo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. 5 orang pelaku pengedar pil ekstasi digerebek polisi di rumah indekos Jalan Dagang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Puluhan butir ekstasi disita. Personel Sat Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah indekos di Jalan Dagang Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan puluhan butir pil ekstasi dan 5 orang terduga pelaku di lantai 1 dan 2 rumah kos. 2 dari 5 pelaku diduga mantan personel Polri. Keberadaan pelaku yang telah meresahkan warga sekitar ini membuat petugas langsung turun ke lokasi. Selain mendapati pil ekstasi, petugas juga mendapati uang hasil transaksi, bong alat hisap sabu, dan plastik berisi sabu. Berhasil mengamankan 5 orang, terdiri dari 1 orang perempuan yang berinisial PR, kemudian 4 orang laki-laki yang berinisial RO, PI, FA, dan J5. Nah, dari hasil penggeledahan juga berhasil diamankan sebanyak 72 butir narkotika jenis pil ekstasi yang diakui oleh para pelaku bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik mereka. Seluruh pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polresta Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan intensif. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. 2 bulan pasca bencana Aceh, sebanyak 12 puskesmas di Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali, namun kebutuhan alat medis masih minim. Dua 12 puskesmas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana sudah beroperasi kembali. Saat ini puskesmas terkendala layanan alat medis karena rusak dan hilang akibat banjir. Soal kurangnya alat medis di puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sudah melakukan pendataan dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mustaqim, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, menargetkan secepatnya untuk bantuan pemenuhan alat-alat medis di puskesmas yang terdampak, agar operasi dan pelayanan kesehatan pada warga dapat optimal kembali. Sudah kita melakukan proses identifikasi dan beserta dengan rekapitulasi agar dilakukan proses pemenuhan yang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan ada bantuan yang akan didiskusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang kepada 12 puskesmas yang terdampak banjir untuk dapat beroperasional penuh dan sesuai dengan standar. Mustaqim juga menambahkan, pada Hari Gizi Nasional ini program pemberian makan bayi dan anak-anak perdana dijalankan di Aceh Tamiang. Tepatnya di posko pengungsi dan Kampung Durian. Nantinya akan dibangun posko yang sama di setiap huntara. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Bangunan sekolah di SMA Negeri 2 Karangbatu di Aceh Tamiang belum diperbaiki. Kondisi bangunan sekolah masih dipenuhi lumpur, akibatnya kegiatan sekolah belum kembali normal.
Hingga kini aktivitas di SMKN 2 Karangbaru, Aceh Tamiang belum kembali normal. Belum ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Saat ini material lumpur sisa banjir masih memenuhi seluruh ruangan. Selain ruangan, sarana prasarana lainnya seperti kursi, meja, dan alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Meski nantinya ruangan sudah bisa digunakan, dikhawatirkan pembelajaran tidak maksimal akibat alat-alat praktik siswa yang sudah rusak. Kepala sekolah bilang saat ini siswa sudah masuk untuk berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Pihak sekolah mengaku kesulitan untuk menempatkan siswa akibat sebagian besar lingkungan sekolah masih tertutup lumpur. Tidak mungkin kita apelkan anak-anak di tengah lumpur kan. Jadi itu yang sedang kita usahakan. Jadi kebutuhan awalnya itu, kalau versi saya itu, saya menganggap itu mereka itu seragam mereka. Memang nggak ada lagi yang, seperti Mas lihat ada yang duduk-duduk berapa orang yang memang udah datang itu nggak memiliki seragam sama sekali. Cuman sudah ada iming-iming janji dari pemerintah itu sudah dikirim katanya untuk paket school kit untuk anak-anak. Pembersihan di sekolah ini masih terus dilakukan oleh guru dan relawan yang bertugas. Alat berat juga sudah terlihat untuk mempercepat upaya pembersihan, salah satunya untuk mengeluarkan material lumpur dari lingkungan sekolah. Emir Syahpurba, Roganda Malau, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Pemerintah PD Jaya terus melakukan pembangunan hunian sementara untuk ribuan warga PD Jaya yang terdampak berat banjir akhir November 2025 lalu. Progres pembangunan sudah berjalan 50% dari jumlah target Huntara. Saat ini sudah 700 Huntara di PD Jaya yang sudah dibangun dan sedang dalam proses pengerjaan. Kata Bupati sudah 50% dari jumlah target Huntara yang dibangun saat ini, dengan jumlah rumah warga yang rusak parah sebanyak 1.700 rumah lebih. Dari data pemerintah PD Jaya, BNPB saat ini sudah membangun 380 unit Huntara di sejumlah gampong, dan Antara membangun 162 unit, dan Dompet Duafa membangun 63 unit serta jumlah hunian lain yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pada saat ini sudah menyelesaikan pembangunan Huntara kepada masyarakat yang terdampak daripada bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten PD Jaya ini. Alhamdulillah hari ini sudah kami selesaikan lebih kurang sekitar 776 Huntara yang akan kita peruntukkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang ini. Insya Allah kami usahakan dengan maksimal mereka bisa menempati sebelum bulan Ramadan. Tapi hingga kini Huntara yang sudah selesai dikerjakan masih belum ditempati oleh warga, karena masih membutuhkan waktu verifikasi kembali. Bupati menargetkan sebelum Ramadan nanti seluruh Huntara selesai dikerjakan dan warga sudah dapat pindah ke hunian sementara. Mustajab, Iwan Sudraja, Kompas TV, PD Jaya. Warga ingin daftar Huntara, saksikan usai jeda. Masih di Kompas Pagi, Saudara, korban banjir di Aceh Tamiang berharap mendapatkan rumah hunian sementara meski masih tinggal bersama orang tua. Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan hunian bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Saat ini sejumlah Huntara sudah selesai dibangun dan dihuni oleh warga korban banjir. Namun di sisi lain masih ada warga yang belum mendapat kepastian apakah akan mendapat unit Huntara atau tidak. Seperti Enaliza, warga desa Bundar Aceh Tamiang yang berharap mendapat Huntara. Liza mengaku tidak terdaftar sebagai penerima Huntara sebab ia tinggal bersama orang tuanya meski sudah memiliki kartu keluarga sendiri. Sedangkan penerima Huntara adalah pemilik rumah sesuai dengan nama dan alamat. Kakaknya itu sendiri tapi kami masih gabung sama orang tua. Sementara kami tinggal sama orang tua. Jadi kami itu katanya yang dapat itu hanya rumah induk, pemilik rumah. Sementara kayak kami ini kan kami nggak punya rumah. Kami pun sadar memang kami nggak punya hak untuk
menuntut lebih, tapi apa salahnya kayak kami punya anak 2, punya anak 3 kayak kakak ini, sementara orang tuanya anaknya juga banyak, jadi dia harus digabung dengan rumah huntara yang kita bilang cuma segitu kan nggak cukup. Jadi solusi. Liza mengaku ukuran huntara tidak cukup jika ia ikut tinggal bersama orang tuanya. Ia juga mengatakan tidak memiliki hak untuk mendapat huntara, namun ia berharap adanya solusi untuk permasalahan ini. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kunjungi SMA Negeri 3 Medan. Dalam kunjungannya, Agus memberikan motivasi ke siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan. Usai meresmikan hunian sementara di Provinsi Aceh, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY singgah ke Kota Medan. Dalam kunjungannya di Medan, AHY menyempatkan berkunjung ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Medan. AHY pun disambut meriah oleh seribuan siswa dan guru SMA Negeri 3 Medan tersebut. Agus Harimurti Yudhoyono langsung memberikan sambutan dan motivasi ke seluruh siswa-siswi yang ada di lokasi. Dalam sambutannya, AHY menceritakan perjalanannya mulai dari sekolah SMA Taruna, masuk akademi militer hingga saat ini diangkat sebagai menteri. Selain itu, AHY juga sempat menyinggung kekalahannya saat ikut kontestasi di bidang politik. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menjelaskan jika di masa sekolah pentingnya berorganisasi, karena bisa membentuk karakter para siswa-siswi nantinya. AHY juga menjelaskan dirinya optimis melihat generasi muda di dunia pendidikan. AHY menambahkan, hal ini bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Siswa-siswi yang saya bisa menangkap energi besar, energi positif, dan mudah-mudahan sekali lagi kita terus bisa membangun kualitas sumber daya manusia kita. Saya kemarin diundang oleh Pak Iman Syahrubi, sahabat saya yang juga salah satu alumni SMA Negeri 3 Medan ini, dan saya terharu karena sambutan yang begitu meriah. Bisa dikatakan saya optimis jika melihat anak-anak muda kita yang kita harapkan memang akan pada saatnya mengawaki bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Ini benar-benar harus dibangun kecerdasan intelektual, dibarengi dengan yang juga sangat penting adalah karakter yang unggul. Tadi saya berpesan semangat pantang menyerah untuk tidak pernah patah arah jika menghadapi kegagalan dalam hidup. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh diresmikan. Huntara yang dibangun Kementerian PU ini akan ditempati 300 jiwa lebih. Hunian sementara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini nantinya ditempati penyintas bencana dari beberapa desa yang terdampak parah seperti Desa Bundar dan Desa Kampung Kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi hunian sementara bagi penyintas bencana. Untuk bisa digunakan. Agus Harimurti Yudhoyono bilang, huntara yang dibangun ini bisa menampung 336 jiwa dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Selain itu, huntara yang dibangun didesain dapat meredam panas dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tapi nanti pada saatnya kita juga masuk ke hunian-hunian tetap, ini juga harus kita pastikan tata ruangnya juga sesuai. Kami punya komitmen bahwa tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Membangun dengan ekosistemnya. Dan yang paling penting adalah jangan kembali kita berada di daerah yang sudah secara empiris rentan terhadap bencana. Sejauh ini hampir 3.000 unit huntara dibangun di Aceh Tamiang.
Emir Syahpurbaro, Gandamalo, Kompas TV, Aceh, Tamiang, Aceh. Pasca bencana Sumatera, sejumlah pedagang di Aceh Tamiang Aceh kembali beraktivitas meski dengan keterbatasan. Banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menghancurkan rumah warga, namun juga menghentikan perekonomian. Sejumlah pedagang yang harus berhenti berjualan kini kembali berdagang meski dengan keterbatasan. Seperti pedagang nasi di Karangbaru, Aceh Tamiang yang mengaku cukup sulit untuk kembali berjualan. Akibat perlengkapan dagangannya yang hancur dan hilang karena banjir November 2025 lalu. Saat ini status tanggap darurat bencana kembali diperpanjang Pemkab Aceh Tamiang hingga 3 Februari mendatang. Ya banyak yang berjualan, tapi banyak juga yang rumahnya hanyut itu ya belum bisa berjualan gitu. Karena mereka juga sibuk mikirin rumah, jadi belum ada jualan juga gitu. Modal tempat usaha, barang-barang usaha yang kayak gini, banyak juga kan yang hanyut-hanyut. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. TNI Angkatan Darat dari Yonzipur 5 menuntaskan pembangunan jembatan gantung di pedalaman Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Jembatan yang menjadi akses strategis penghubung antar desa ini sempat hancur total akibat banjir besar. Jembatan gantung inilah yang kini kembali menghubungkan desa Lokuyun, Kecamatan Sawang, Aceh Utara dengan sejumlah wilayah sekitarnya serta menjadi akses penghubung menuju Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Jembatan ini hancur total diterjang banjir besar akhir November lalu. Akibatnya aktivitas warga sempat terganggu karena harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh, bahkan menggunakan rakit dengan risiko tinggi. Desa Lokuyun, di mana mereka juga perlu akses ke sana, ke kebun mereka, kemudian dari warga Lok Gajah, Lok Bayu, kemudian Kurungbaro, anak-anak yang dari seberang sana 3 desa ini mereka sekolahnya di sini, baik SD, SMP, MIN, dan SMK. Alhamdulillah hari ini jembatannya sudah selesai dan sudah bisa digunakan oleh warga masyarakat kita. Dan masyarakat sangat berharap sebetulnya untuk jembatan yang putus di Kecamatan Sawang sebanyak 7 unit, ini sudah selesai 1 unit, jadi harapannya bisa dibangun 6 unit lagi di desa-desa yang lain. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Anak-anak korban banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mendapatkan layanan trauma healing dari personel Batalion Si Brimob Polda Sumatera Utara untuk membantu pemulihan psikologis pasca bencana. Bisa jadi juga sebagai jembatan. Ikat di pohon. Kegiatan trauma healing ini digelar di TK Abah Huta Godang, Batang Toru. Melalui permainan dan edukasi ringan, anak-anak diajak kembali ceria sekaligus dikenalkan langkah dasar antisipasi bencana banjir. Begitu berenang, apa yang Anda lakukan? Sebawa, coklat. Mau ya, yang paling cepat kan tidak berdua. Komandan Sat Brimob Polda Sumatera Utara menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan tindak lanjut arahan Kapolda Sumut agar anak-anak terdampak bisa kembali beraktivitas normal. Jajaran kami Sat Brimob Polda Sumatera Utara sesuai arahan Bapak Danko Brimob Polri dan juga atas bimbingan Bapak Kapolda Sumatera Utara, kami melaksanakan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak khususnya yang berada di Tapanuli Selatan, yaitu di daerah Huta Godang, Ingadol, dan juga Garuda. Itu yang kami laksanakan beberapa hari ini. Tim Liputan Kompas TV Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harga daging sapi masih normal, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Rizar Sukianti dalam Kompas Pagi. Saudara, meski harga sapi utuh mengalami kenaikan, pedagang daging sapi di Kota Medan justru enggan menaikkan harga. Per kilogram masih dijual di harga Rp130.000. Meski pedagang daging di sejumlah provinsi mengancam protes dan mogok akibat tingginya harga sapi, penjual daging di pasar tradisional di Kota Medan masih normal. Di Pasar Petisah Kota Medan, penjual daging masih menjajakan dagangannya seperti biasa meski minat pembeli daging sapi tidak banyak. Menurut pedagang, harga daging sapi di pasaran Kota Medan masih tergolong normal, Rp130.000 per kilogramnya. Menurut mereka, harga sapi utuh dijual ke rumah potong hewan mengalami kenaikan, namun mereka belum menaikkan harga. Untuk sepekan ini saja, harga sapi utuh di Medan sudah mengalami 3 kali kenaikan. Meski begitu, pedagang daging sapi di Medan enggan menaikkan harga. Bang, ini Bang untuk harga daging sendiri di pasar ini gimana nih Bang? 130 Bang. Ada kenaikan atau enggak? Nah, kenaikan sih dari atas naik Bang, cuma kami jual ke pelanggan tidak naik. Kenapa gitu Bang? Ya, karena kalau dijual harga tinggi, ada yang beli nanti. Kalau dari atas berapa sih? Dari atas dia 112, 113, 115 naik ya, tahap naik. Kalau orang abang sendiri jualnya? 130. Nggak berani naik ya? 125 nggak berani naik. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga sapi utuh sehingga pedagang daging sapi tidak mengalami kerugian besar. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Pekanbaru Riau terus turun setelah pasokan melimpah. Pembeli mengaku senang karena bisa mengurangi modal untuk usaha catering yang ditekuninya. Pantauan di Pasar Kodim, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Riau, harga cabai merah terus merosot menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000. Sebelumnya komoditas cabai merah sempat menyentuh Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Faktor yang mempengaruhi turunnya harga cabai merah saat ini adalah pasokan yang mulai melimpah di tingkat pedagang. Ada 3 kategori harga cabai di pasar tradisional Kodim, yakni cabai merah asal Medan dijual Rp30.000 per kilogram. Cabai merah asal Bukit Tinggi dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah yang kualitasnya kurang bagus dijual pedagang dengan harga Rp25.000 per kilogram. Seorang pembeli bilang turunnya harga cabai membuat dirinya senang, mengingat cabai yang dibeli untuk kebutuhan usaha catering miliknya. Harga cabai yang murah bisa menghasilkan untung yang lumayan. Ini kilonya Rp25.000, tapi yang udah dikopek ya. Biasanya berapa, Bu? Oh, ini udah turun kemarin sampai 60-50. Tanggapannya Bu dengan adanya cabai turun nih Bu? Senang. Cabai itu turun, kita senang. Emak-emak pun semangat masak. Tapi kalau udah 70-100.000 cabai, emak-emak tuh bawaannya stres. Makan apa? Nggak pedas tuh nggak enak. Tadi beli berapa kilo Bu? Ini rencana mau beli 1,5 kilo. Takutnya besok naik kan? Iya. Karena kalau besok 100.000 kan aku kan untung. Di hari ini harganya 25.000. Harga cabai merah diakui pedagang mulai turun sejak sepekan terakhir, yang dipengaruhi stok cabai merah melimpah. Sementara komoditas lain seperti cabai rawit asal Bukit Tinggi masih tergolong mahal, yakni Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Komoditas tomat dan kentang harganya masih normal, berkisar Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Tim Jatan Ras Polda Sumatera Utara meringkus pelaku pencurian handphone milik seorang siswa SD di Kota Medan yang sempat diseret sejauh 100 meter. Pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik ketika pelaku berupaya membawa kabur handphone korban yang saat kejadian sedang berada di rumah seorang diri. Peristiwa yang terjadi 2 pekan lalu di kawasan Medan Mareran ini sempat viral di media sosial. Usai keberanian korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SD berupaya menggagalkan aksi pencurian yang menimpanya, meskipun harus terseret sepeda motor sejauh 100 meter dan mengalami sejumlah luka.
Korban berhasil selamat karena pelaku sadar telah menyeret bocah kecil tersebut. Setelah pelaku berhenti, HP milik korban juga dikembalikan. Namun aksi jahat pelaku tetap berproses berurusan dengan polisi. Tim Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau. Pelaku mengakui seluruh perbuatannya dan mengaku sudah berulang kali melakukan hal serupa. Modusnya pelaku selalu berkeliling menggunakan sepeda motor seorang diri dan mengincar barang-barang elektronik yang mudah dibawa kabur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh bilang, pelaku yang ditangkap berstatus residivis dan setidaknya sudah 2 kali dipenjara. Pelaku bahkan pernah diamuk warga saat kedapatan mencuri, namun kemudian dibebaskan karena tidak ada korban. Tersangka merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman sebanyak 2 kali di lapas pada tahun 2019 dan 2021 dan perkara pencurian laptop di Polres yang diproses di Polsek Sunggal. Tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Bungsu, Tanjung Merawa, Medan. Dalam kasus ini, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Sepeda motor itu juga digunakan pelaku untuk kabur ke Provinsi Riau. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang pelaku pencurian emas di Kampar Riau dibekuk polisi saat bersembunyi di rumah warga. Pelaku sendiri nekat mencuri untuk berfoya-foya. Pelarian pelaku berinisial SH berakhir usai ditangkap tim Satreskrim Polres Kampar di Desa Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Dari rumah korban, pelaku berhasil membawa sejumlah barang berharga berupa emas. Total kerugian mencapai 20 juta rupiah. Pelaku sendiri langsung menjual emas hasil curiannya dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Indonesia Master 2026 jadi ajang pembuktian. Saksikan usai jeda. Saudara, Indonesia Master 2026 jadi ajang pembuktian sejumlah pebulu tangkis kawakan. Di lain sisi, turnamen level Super 500 BWF ini juga jadi saksi kehebatan calon penguasa bulu tangkis dunia seperti juara tunggal putra Alwi Farhan. Yang tua yang bangkit, yang muda berjaya. Itulah gambaran singkat yang terjadi di Indonesia Masters 2026. Sejumlah pemain senior mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan guna ramaikan persaingan elit dunia. Sebut saja ganda putri Arisa Igarashi yang berpasangan dengan Miyu Takahashi. Meski harus mundur di final, pemain asal Jepang membuktikan diri belum habis. Ada pula ganda campuran Denmark Mathias Christiansen, Alexander Boje. Christiansen yang sempat setahun dilarang bertanding dari Badan Anti-Doping Denmark berhasil melangkah ke final meski gagal juara. Angin kedua juga sempat didapat mantan ratu bulu tangkis dunia, Nozumi Okuhara. Okuhara siap kembali mengorbit setelah mampu menjejak semifinal Indonesia Master. Sementara itu, Istora di awal tahun jelas jadi pembuktian para jago tepok bulu muda. Di sektor tunggal putra, di tengah absennya Jonathan Christie, andalan tuan rumah Alwi Farhan berhasil menaklukkan anak muda Thailand, Cherarat Sakul di final untuk meraih gelar juara. Saya dibilang iya dong kalau hasilnya seperti ini. Ya, kalau slogan saya itu Gen Z siap unjuk gigi. Jadi ya saya pribadi, karena saya nggak tahu, mungkin saya pribadi dan teman-teman yang ada di Platnas yang seumuran saya ya pastinya ingin berada di level atas cepatnya. Memang tidak bisa dipungkiri butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh merasakan atmosfer yang berbeda-beda, bertemu pemain dari segala rank, tidak bisa menyepelekan,
bertemu dengan kondisi lapangan, itu semua berjalan dengan adanya waktu. Jangan lupakan kiprah pasangan muda Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Kekalahan di laga final tak membuat fakta duet ini menjadi salah satu kuda hitam yang diperhitungkan Sirna. Sukses kalahkan Fajar Fikri dan Sabar Reza dalam perjalanan menuju partai puncak jadi bukti potensi keduanya. Angga Nurizki, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, meski tak setenar olahraga lain, cabang olahraga anggar terus digalakan di kalangan masyarakat untuk mencari bibit atlet muda berbakat di kota Medan. Mantan atlet nasional dirikan klub sendiri untuk memasyarakatkan olahraga ini. Olahraga anggar masih terus digalakan untuk mencari atlet muda berbakat di kota Medan. Olahraga yang menggunakan alat tusuk floren ini dinilai harus terus dikembangkan karena sepi peminat. Namun meski sepi peminat, cabang olahraga ini banyak menyabet medali dalam pekan olahraga nasional. Bahkan banyak atlet berasal dari kota Medan. Muhammad Fauzan, salah seorang mantan atlet nasional, kini membuka pusat pelatihan sendiri. Dengan peralatan seadanya di teras rumah, dirinya mengajak pemuda kota Medan untuk berlatih olahraga anggar. Di sini diajarkan bagaimana penguasaan teknik dasar seperti pegangan pedang posisi siap atau on guard, gerakan maju mundur, footwork, serangan lungge flanci, dan parry atau pertahanan. Selain Muhammad Fauzan, Sunandar yang juga mantan atlet nasional turut andil melatih pada klub Independensi Fencing Club ini. Menurut Sunandar, meski dinilai masih sepi, namun sejumlah pelajar sudah berminat menekuni cabang olahraga ini. Selain mencari atlet, klub ini juga didirikan untuk menjadikan anggar sebagai lifestyle di kota Medan karena banyak manfaat yang didapat secara fisik dan mental. Perkembangan olahraga anggar di kota Medan, kalau menurut saya ya, sebenarnya kurang begitu menggembirakan. Ya. Jadi umumnya anggar ini, terutama mungkin barangkali di kota Medan, banyak berkembang biasanya hanya di kalangan keluarga. Itu jadi tantangan kami, jadi tantangan kita, bagaimana anggar ini bisa berkembang seperti olahraga-olahraga populer lainnya. Sementara itu, salah seorang atlet anggar, Gionersha Haidar Rudani, bilang ia memulai anggar di usia 18 tahun. Awalnya, ia jatuh cinta dengan olahraga anggar karena unik hingga membawanya pada beberapa kejuaraan nasional. Untuk menggeluti dunia olahraga, udah dari kecil, tapi untuk khususnya anggar ini sekitar umur 18 tahun untuk memulai anggar sendiri ya. Karena olahraga anggar ini apa ya, bisa dibilang unik. Selain unik juga memiliki karakternya sendiri. Jadi kayak di mana lagi coba olahraga yang pakai seragam lengkap warna putih, terus juga pakai masker, punya senjatanya, dan juga ya kalau dari saya karena keren aja. Untuk pribadi karena keren gitu. Jadi saya sudah mengikuti kejuaraan nasional. Waktu itu tahun 2022 saya mengikuti kejurnas di Jakarta, tepatnya di Cibubur. Klub Anggar Independent Fencing Club atau IFC mulai membuahkan hasil sejak beberapa tahun lalu dengan perolehan prestasi diantaranya medali perunggu di ajang kejuaraan antar pelajar di Bitung Agustus 2025 lalu. Dan event terakhir pada kejuaraan nasional di Palu mendapat juara 2 di tingkat pelajar putri hingga mengikuti kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Timnas sepak bola Indonesia dan Timnas futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol Kelme berdurasi jangka panjang hingga 2023. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030. Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air,
Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Sebelumnya, pemilihan aparel Tim Nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri. Rinita Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Siswa masih belajar di tengah keterbatasan. Saksikan usai jeda. Dua bulan pasca bencana banjir besar di PD Jaya, siswa di SMA Negeri 2 Merdu PD Jaya masih belajar di atas bekas lumpur yang beralaskan terpal. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Aceh Mustajab. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir di Kabupaten PD Jaya, proses belajar mengajar sudah mulai berjalan, namun di tengah keterbatasan. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 2 Merdu PD Jaya, kondisi di sekolah ini terendam lumpur hingga 4-5 meter. Dan ini menyisakan kepedihan yang mendalam, terutama juga untuk para siswa dan guru karena mereka belum bisa belajar secara maksimal. Mereka harus belajar di bawah pohon, harus belajar di bawah tenda, bahkan di dalam ruangan kelas yang sudah terendam lumpur. Beginilah suasana belajar di SMA Negeri 2 Merdu PD Jaya. Hingga 2 bulan pasca banjir besar lalu, siswa masih belajar di atas lumpur beralaskan terpal. Mereka masih belajar di dalam tenda di dalam bekas ruangan kelas yang tertutup lumpur, di halaman sekolah bahkan di bawah pohon. Sekolah yang menjadi kebanggaan mereka hingga kini masih tertutup lumpur setebal 3 hingga 5 meter. Namun mereka masih semangat datang ke sekolah untuk belajar dengan kondisi seadanya. Tidak ada lagi seragam dan menggunakan sendal ke sekolah karena mereka pun korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Ibu, maaf aku sebentar. Sementara belajarnya menggunakan tenda 1, itu kami bagikan 2 rombel, yaitu kelas 10A dengan 10B. Kemudian kelas 11A, 11B itu ada di bawah pohon. Kami hanya membentangkan terpal yang ada dengan kondisi seperti hari ini, dan kebetulan kelas 12 kami kondisikan di ruangan ini yang di atas lumpur, di atas ini ceritanya. yang penuh lumpur yang nggak bisa kita bersihkan lagi mungkin. Dulu ada meja, ada kursi, nulisnya nggak susah. Sekarang udah susah nulisnya. Buku-buku semua nggak bisa diselamatin? Enggak. Baju sekolah? Enggak. Apa yang diminta kepada pemerintah? Baju, rok, jilbab, sepatu, kursi. Pokoknya fasilitas sekolah lah. Bangun sekolah baru yang lebih layak. Walaupun belum tahu bagaimana kondisi ke depan, tapi harapan untuk kembali belajar dengan nyaman tetap dinanti oleh siswa dan guru, dan berharap mendapatkan fasilitas belajar yang memadai termasuk seragam dan buku pelajaran. Ya, saudara, di atas ketinggian lumpur 3 hingga 4 meter inilah para siswa di SMA Negeri 2 Merdu PD Jaya ini, mereka belajar dengan penuh semangat di tengah keterbatasan. Seperti yang kita lihat, mereka bisa belajar di bawah pohon. Mereka bisa belajar di ruangan kelas yang sudah tertimbun oleh longsor. Dan juga sekolah saat ini sedang dipersiapkan tempat atau kelas sementara supaya para siswa bisa belajar dengan nyaman. Namun, mereka juga sangat berharap kepada kita semua, kepada pemerintah, karena baju sekolah, buku-buku pelajaran semuanya habis, karena mereka juga sementara tinggal di pengungsian. Dari PD Jaya, Mustajab, Iwan Sudirja, Kompas TV.
Ratusan warga korban banjir bandang di Kampung Durian Aceh Tamiang ingin direlokasi. Mereka mengaku nyaris putus asa berada di tenda pengungsian. Beginilah situasi di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. 2 bulan pasca bencana banjir, lumpur dan debu tebal kini menyelimuti kampung ini. Ratusan warga mengungsi di tenda-tenda, sebagian tenda warga bahkan ada di perkuburan karena lokasinya lebih tinggi. Adanya wacana pemerintah untuk merelokasi pengungsi yang tinggal di zona merah membuat mereka lega. Kabar tersebut langsung disambut pengungsi. Salah seorang warga Amsuri mengaku saat ini sudah ada pendataan untuk penerima Huntara, tapi belum tahu kapan Huntara selesai dan belum tahu apakah akan mendapat Huntara. Hingga kini pembangunan Huntara untuk warga Kampung Durian sudah dimulai dan sedang dalam tahap awal pengerjaan. Untuk kebutuhan sehari-hari warga di pengungsian Kampung Durian, saat ini warga masih mendapat bantuan berupa bahan makanan baik dari pemerintah dan juga relawan. Emirsya Purba, Roganda Malo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. 5 orang pelaku pengedar pil ekstasi digerebek polisi di rumah indekos Jalan Dagang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Puluhan butir ekstasi disita. Personel Sat Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah indekos di Jalan Dagang Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan puluhan butir pil ekstasi dan 5 orang terduga pelaku di lantai 1 dan 2 rumah kos. 2 dari 5 pelaku diduga mantan personel Polri. Keberadaan pelaku yang telah meresahkan warga sekitar ini membuat petugas langsung turun ke lokasi. Selain mendapati pil ekstasi, petugas juga mendapati uang hasil transaksi, bong alat hisap sabu, dan plastik berisi sabu. Berhasil mengamankan 5 orang, terdiri dari 1 orang perempuan yang berinisial PR, kemudian 4 orang laki-laki yang berinisial RO, PI, FA, dan J5. Nah, dari hasil penggeledahan juga berhasil diamankan sebanyak 72 butir narkotika jenis pil ekstasi yang diakui oleh para pelaku bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik mereka. Seluruh pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polresta Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan intensif. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. 2 bulan pasca bencana Aceh, sebanyak 12 puskesmas di Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali, namun kebutuhan alat medis masih minim. Dua 12 puskesmas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana sudah beroperasi kembali. Saat ini puskesmas terkendala layanan alat medis karena rusak dan hilang akibat banjir. Soal kurangnya alat medis di puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sudah melakukan pendataan dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mustaqim, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, menargetkan secepatnya untuk bantuan pemenuhan alat-alat medis di puskesmas yang terdampak, agar operasi dan pelayanan kesehatan pada warga dapat optimal kembali. Sudah kita melakukan proses identifikasi dan beserta dengan rekapitulisasi agar dilakukan proses pemenuhan yang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan ada bantuan yang akan didiskusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang kepada 12 puskesmas yang terdampak banjir untuk dapat beroperasional penuh dan sesuai dengan standar. Mustaqim juga menambahkan, pada Hari Gizi Nasional ini program pemberian makan bayi dan anak-anak perdana dijalankan di Aceh Tamiang. Tepatnya di posko pengungsi dan Kampung Durian. Nantinya akan dibangun posko yang sama di setiap huntara. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.